Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat. Sehatlah, harus selalu sehat Bu ya. Ya. Walaupun kondisi lagi nggak ini Bu ya, cuaca lagi nggak memungkinkan. Lagi musim hujan kan Bu ya di daerah kita ini ya. Iya. Jadi harus tetap sehat, tetap semangat. Ya Bu ya. Ya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih ya atas keringanan langkah Ibu yang udah hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke modul ketiga, saya mau nanya sama ibu-ibunya di pembelajaran kita yang sebelumnya ya Bu ya. Yaitu tentang apa Bu kita belajar kemarin tuh Bu? Masih ingat? Menabung cara mencari pinjaman. Ya, cari bagaimana kita memanfaatkan pinjaman, uang pinjaman, nyari tempat pinjaman kemana kita cari, kemudian bagaimana kita memanfaatkan uang tabungan, ya Bu ya. Jadi kalau cerita kita minjam itu masih ingat nggak Bu sama cerita kita nabung? Masih Bu ya. Iya. Jadi Bu, kalau kita minjam uang itu kita upayakan kita cari tempat mana dia yang kecil, Bunganya paling kecil. bunganya paling kecil. Kemudian manfaat kita menabung untuk bisa apa ya Bu ya, kita kebutuhan yang mendesak. Ya, saya rasa Ibu udah paham ya soal itu. Nah, di pertemuan kita kali ini kita apa Bu ya, sama-sama belajar kembali dengan modul yang berbeda ya Bu ya. Nah, yang mana modul ini modul ketiga yaitu kesehatan dan gizi. Nah ya Bu ya, di dalam modul ini ada 3 sesi. Nah, ada 3 sesi. Di sini saya akan kupas sesi ke-8, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kira-kira dari judul pentingnya gizi dan apa ini layanan kesehatan ibu hamil, Ibu udah terbayang nggak tentang apa yang mau kita bahas? Udah terbayang Bu ya? Yang pastinya bagaimana kita mengonsumsi makanan kita ketika kita hamil ya Bu ya. Jadi kita di sini udah kebayang tentang apa yang mau kita bahas. Nah, ini memang saya kalau menjelaskan ini agak riskan ya, tapi nanti setidaknya dari pengalaman Ibu saya pun bisa ngambil pengalaman juga ya Bu ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, di sini saya mau apa Bu ya, mau mengadakan apa ya, sedikit permainan sama ibu-ibunya. Di sini nanti saya hitung, kita hitung sampai 3 ya, dari ibu-ibunya saya hitung sampai 3. Nanti yang kalau misalnya dia di hitungan pertama sebut kata sehat, kemudian nanti di hitungan kedua sebut kata tinggi, dan di hitungan yang ketiga sebut kata cerdas ya Bu ya. Jadi di sini saya mulai dari Ibu ini aja ya hitungannya ya. Hitung sampai 3 Bu ya. Jadi coba dimulai Bu. Hitung kayak biasa aja. 1, 2, 3. 3. Jadi udah hafal kan? Ibu ke nomor-nomor berapa aja? Jadi kalau saya acak, Ibu langsung sebut yang saya bilang tadi ya. Kalau dia yang saya sebut kata 1, dia sebutkan sehat. Kemudian nanti kalau saya sebutkan 2, tinggi. Kemudian kalau saya bilang 3, cerdas. Jadi kalau yang untuk ibunya ini 1, 2 ya Bu ya. Harus kita libatkan juga semua ya Bu ya. Jadi nggak ibu-ibunya ini nggak sebagian aja, jadi semua kena. Biar kita lebih semangat lagi Bu. Jadi kalau Ibu hitungannya udah 1 sama 2 ya Bu ya. Jadi saya mulai nomor 2. Tinggi. Kompak Bu, karena kan udah dihitung ya. Saya ulangi. Yang di sini yang ganjil nomor 3-nya nggak ada. Kita anggap ada lah ini ya. Jadi saya sebut nomor 1. Sehat. Nomor 2. Tinggi. Nomor 1. Sehat. Nomor 3. Cerdas. Cerdas. Saya rasa ibunya udah ini ya, kembali fokus ya untuk permainan ini. Kemudian saya juga nanti akan bagi kelompok ya, ada 3 kelompok sesuai dengan permainan tadi, yaitu kata sehat, tinggi, dan cerdas. Jadi di sini ibunya untuk yang 2 orang ini kelompok 1 ya Bu ya, kita bagi ya. Kemudian yang untuk dua orang lagi nanti
2 dan ibu yang sendiri ini kelompok 3. Kemudian nanti Bu, kita nanti akan diskusi Bu ya. Coba dibagi kelompoknya dulu Bu, duduknya agak bersamaan. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ya Bu ya. Dalam isi diskusinya nanti kelompok sehat, dia nanti membahas tentang ibu hamil, apa saja yang harus ada dalam piring ibu hamil ya. Kemudian nanti kelompok 2, kelompok tinggi, coba nanti ceritakan bagaimana tentang kemana ibu hamil periksa kesehatan ya Bu ya. Kemudian yang kelompok ketiga bercerita tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah lahir. Jadi saya kasih waktunya untuk ibu berbincang-bincang sekitar 2 menit Bu ya. Silakan Bu. Oke Bu ya, udah habis waktu untuk diskusi kita ya. Jadi udah saling bercerita lah nih ya, bagaimana apa yang tadi yang saya jelaskan sama ibu ya. Pas ini udah sering lah ibu alami, terutama ibu-ibu yang udah anaknya banyak ya Bu ya. Jadi di sini Bu, nanti perwakilan dari 1 orang untuk apa ya bercerita ya. Coba dari kelompok sehat, kira-kira apa aja Bu yang ada dalam piring ibu hamil? Makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan. Iya betul. Itu lauk pauk. Iya. Jadi di situ Bu, di piring ibu hamil ya. Di situ kita ibu walaupun di sini pun udah juga di perincat kita ini ya kan. Yang mana itu dia harus mengandung protein, vitamin, karbohidrat dan mineral ya kan. Kemudian Bu, untuk kelompok 2 ya yang tinggi bercerita tentang kemana ibu hamil memeriksakan kehamilan. Perwakilan dari 1 orang aja. Kemana Bu kira-kira Bu? Terus kemana lagi selain puskesmas Bu? Posyandu ya. Kalau puskesmas sama posyandu nggak sama ini? Beda ya? Oh ya beda ya Bu ya. Kalau puskesmas dia di puskesmasnya, kalau posyandu ada tempatnya Bu ya. Terus kemana lagi Bu selain itu? Di rumah sakit ya Bu ya. Jadi kita kalau orang hamil kita harus adalah kita memeriksakan kehamilan ya Bu ya, minimal 4 kali memeriksakan kandungan kita ya Bu ya. Kemudian kelompok 3, kelompok cerdas, tentang di mana melahirkan dan apa saja yang dibutuhkan setelah lahir. Coba Bu cerita dulu. Melahirkannya itu di puskesmas, baru kalau habis melahirkan itu langsung disusukan si bayi punya dikasih ASI, ditimbang bayinya. Jadi betul Bu ya. Jadi kita kalau misalnya melahirkan itu ya kita di puskesmas ataupun bidan terdekat, tapi yang dijamin Bu ya, fasilitasnya. Kemudian di rumah sakit, karena pasti pun ada kendala juga Bu yang namanya orang melahirkan ini. Kadang kita lagi kalau saat ini musim-musim apa Bu? Musim namanya melahirkan jarang orang normal ya Bu. Udah pulang udah jarang lah kita tengok orang normal. Kebanyakan sekarang sesar ya kan Bu ya. Sakit lama-lama. Iya. Kemudian Bu setelah melahirkan yang paling pertama itu ya itu tadi anak langsung dikasih ASI biar anak tadi itu daya tubuhnya kuat ya. Oke Bu, saya rasa udah paham ya soal tadi ya yang kita buat kelompok ketiga. Kemudian di sini Bu, saya akan buka film ya. Kita nonton film bareng-bareng Bu ya. Nanti disimak filmnya, nanti saya kasih pertanyaan lagi sama ibu-ibunya setelah nonton film.
Nah, baik Bu ya, kita udah sama-sama nonton film Bu ya. Jadi kira-kira di sini apa yang bisa Ibu ambil kesimpulannya? Coba satu orang aja perwakilan yang bisa diambil kesimpulan dari film ini. Kan bahwa ibu hamil 1000 hari tadi ya, tapi dari hamil sampai umur 2 tahun. Dari umur usia 0 kandungan ya, dari kandungan sampai umur 2 tahun. Ibu hamil harus banyak minum air putih. Ya, betul. Makanan yang bergizi. Betul. Supaya apa Bu? Supaya anaknya sehat. Saya habis melahirkan disusui. Ya. Jadi banyak Bu ya, bisa kita ambil manfaatnya dari film tadi ini, yang mana pentingnya 1000 hari setelah 1000 hari kehidupan ya. Dia dari mulai apa Bu ya? Dari mulai dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Yang mana itu dia disitulah kita nanti pentingnya gizi untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu perlu banyak gizi Bu ya, supaya anaknya sehat. Kemudian nanti dia setelah dia melahirkan, sampai kita nggak cukup untuk mengonsumsi gizi ini, nggak hanya sebatas apa Bu ya, waktu kita hamil aja. Jadi setelah melahirkan pun kita harus harus mementingkan gizi kita ya, terutama di anak kita yang sudah lahir ya Bu ya. Jadilah itu amat penting. Kemudian pun nanti setelah dia melahirkan, kemudian anaknya dikasih ASI ya, ASI eksklusif ya, dari umur 0 sampai 6 bulan. Kemudian nanti ada MPASI. Jadi banyak hal Bu ya yang kita dapat dari film tadi ya. Jadi kita betul-betul jaga kesehatan itu bukan dari makanan juga Bu ya, dari kehidupan kita sehari-hari, dari lingkungan kita juga ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Jadi Bu, di pembelajaran kita hari ini, untuk kesimpulannya, yang mana ibu hamil itu sangat memerlukan kita, kalau kita ibu hamil itu sangat memerlukan gizi Bu ya, gizi, vitamin, kemudian tambah darah, itu penting Bu ya untuk ibu hamil. Jaga kesehatan baik itu di makanan maupun di lingkungan ya Bu ya, supaya anak kita nanti lahir sehat, kemudian tumbuh sehat ya Bu ya. Jadi saya rasa ibunya udah paham ya sampai situnya.
Jangan lupain nanti diaplikasikan di rumah Bu ya. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya yang sudah mau mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu walaupun kita dalam kondisi cuaca yang kurang baik ya Bu ya. Itu pesan saya, jaga kesehatan selalu dan terus semangat ya Bu ya. Kemudian pun pergunakan uang PKH itu sebaik-baik mungkin, terutama kalau memang ibu hamil ya diupayakan pentingkanlah untuk kesehatan ibu hamilnya, jangan untuk yang lain. Karena kan kita udah ada apanya ya Bu ya, apanya masing-masing. Karena ada 5 komponen tadi itu, salah satunya ibu hamil ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.